wabarakatuh. Selamat hari Kamis, anak kelas 6. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini di hari Kamis, sebelum kalian di hari Jumat nanti libur Idul Adha, Bunda akan memberikan sedikit tugas ya, tapi banyak penjelasan. Jadi di sini nanti Bunda akan menjelaskan tentang IPA, lanjutan dari vegetatif alami, ada vegetatif buatan, kemudian muatan PPKN, dan juga ada pelajaran IPS. Bagaimana? Sudah siap semuanya? Jangan lupa sebelum menyimak video pembelajaran, kalian sudah sarapan, sudah mandi, dan tentunya juga sudah sholat duha. Oh iya, nanti untuk tugas IPA di vegetatif buatan bisa mulai dikerjakan sekarang ya, karena nanti ada tugas praktek, yaitu kalian harus melakukan perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif buatan. Bebas, kalian boleh memilih mencangkok, kemudian stek atau okulasi dan yang lainnya. Jadi nanti akan diberi waktu Bunda selama 1 bulan. Baik, sudah siap semuanya? Yuk kita simak video penjelasan dari Bunda. Ya anak-anak, Bunda mulai ya untuk pelajaran pertama, yaitu untuk muatan IPA. Kalau kemarin Bunda sudah menjelaskan tentang perkembangbiakan vegetatif secara alami. Nah sekarang Bunda akan menjelaskan vegetatif secara buatan. Perlu di-refresh lagi atau diingat lagi? Ayo, apa sih yang dimaksud dengan perkembangbiakan vegetatif? Coba disampaikan, ayo. Mas Naufal, Azam, Mbak Nadira, atau Mbak Nikita? Vegetatif itu berarti perkembangbiakan tanpa terjadinya adanya peleburan sel jantan dan juga sel betina. Baik, langsung ya kita mulai. Vegetatif buatan adalah perkembangbiakan dengan cara yang dibantu oleh manusia. Jadi jenisnya banyak untuk vegetatif buatan ini, bisa mencangkok, kemudian bisa stek, bisa menyambung, okulasi, menempel, atau merunduk. Mungkin di antara kalian di lingkungan rumahnya sudah pernah melihat tentang mencangkok ataupun okulasi. Nah nanti bisa kalian praktekkan lagi karena ada tugas ya. Nah, mencangkok anak-anak merupakan perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara mengupas kulit batang dan membungkus dengan media. Jadi medianya itu bermacam-macam. Bisa humus, kemudian juga atau bisa sabut kelapa, itu juga bisa. Kemudian untuk tumbuhan yang dicangkok ini juga mempunyai syarat umum atau syarat khusus ya. Contohnya adalah memiliki batang berkayu. Jadi contohnya ini bisa saja kalian mencangkok mangga, rambutan, kelengkeng, jeruk, nangka, atau apel. Itu ya, jadi mencangkok. Nah, dalam perkembangbiakan mencangkok ini ada kelebihan dan juga kekurangannya. Kelebihannya adalah kalau kita ingin mangga yang rasanya manis ya seperti induknya itu, jadi kelebihannya untuk mencangkok ini cepat berbuah ya, cepat besar dibandingkan jika ditanam dari biji. Kemudian memiliki sifat yang sama dengan induknya. Sedangkan kekurangannya adalah akar tanamannya ini kurang kuat sehingga mudah roboh. Kemudian umur tanaman juga pendek ya. Tahap-tahapan mencangkok, nah seperti ini ya. Nah, ini ada tahapan-tahapan. Kalian perhatikan, kalian baca. Nanti Bunda juga akan memberikan catatan IPA ini untuk kalian pelajari atau kalian print juga boleh ya. Karena di buku kalian, buku tema 6A kalian itu kurang komplit, hanya berupa soal-soal saja. Ini ya, untuk tahapan-tahapan mencangkok. Berikutnya anak-anak adalah stek. Nah, perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara memotong bagian tubuh. Jadi, potongan bagian tubuh tersebut ditanam langsung ke dalam tanah ya. Kemudian, ini nanti dapat tumbuh lagi menjadi individu baru atau tumbuhan baru. Jadi, bagian tumbuhan yang dapat dipotong itu berupa bisa batang atau daun. Nah, untuk tahapan stek seperti pada gambar di samping ya. Jadi, untuk cara pemotongannya itu bisa dipotong secara miring ya. Kalau dalam gambar ini tahap-tahapan adalah dahannya dipotong dan dipindahkan ke pot atau ke tanah ya. Nah seperti ini ya, perhatikan, dibaca untuk tahapan-tahapan stek ya. Untuk perkembangbiakan vegetatif buatan berikutnya adalah menyambung, jadi disambung. Jadi perkembangbiakan tanaman menggunakan 2 batang tanaman yang sejenis. Tujuannya adalah untuk menggabungkan sifat-sifat unggul dari 2 tanaman sehingga diperoleh tanaman yang memiliki sifat unggul.
Jadi misalnya nih ingin rambutan atau kelengkeng yang buahnya itu sudah besar kemudian manis. Nah, ini juga bisa disambung ya. Nah, seperti ini gambarnya. Nah, ya, jadi tahap-tahapan ini adalah yang pertama, sambungkan kedua batang tanaman lalu ikatlah dengan plastik. Kemudian tahapan yang kedua adalah potonglah batang tanaman berbentuk huruf V untuk batang bawah. Kemudian potonglah batang tanaman berbentuk huruf V terbalik untuk batang atas. Jadi nanti itu akan disambung seperti ini ya. Jadi nanti diikat. Contoh tanaman ini seperti mangga, rambutan, kelengkeng, apel. Okulasi. Nah, ini ya. Jadi kalau kalian mungkin yang di rumahnya punya tumbuhan atau bunga bougainville itu dalam satu tumbuhan ternyata bougainville-nya bisa berwarna-warni. Ada yang warna putih, ada yang warna merah muda, ungu atau kuning. Nah, ini adalah salah satu bentuk perkembangbiakan secara okulasi ya. Jadi dengan cara menempelkan mata tunas suatu tanaman ke batang tanaman lain. Contohnya mangga, rambutan, nangka, dan bunga bougainville. Nah, tahapan-tahapannya seperti ini ya. Nah, tujuannya adalah memperoleh tanaman yang memiliki sifat unggul, gabungan dari dua sifat tanaman yang baik. Jadi inginnya itu seperti tadi bougainville, ingin dalam satu pohon itu bisa sampai bunganya itu berwarna-warni. Nah, tahapannya ini ya, ada 3 tahap. Berikutnya adalah merunduk. Ya, jadi merunduk ini membenamkan bagian suatu tumbuhan di dalam tanah. Setelah beberapa lama, batang yang ditanam itu akan muncul akar. Jadi kalau nanti setelah muncul akar, itu akan dipotong sehingga menjadi tumbuhan atau individu baru. Gambarnya seperti ini ya, Nana ya. Nah, sekarang Bunda memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya adalah anak-anak wajib praktik mengembangkan tumbuhan dengan cara vegetatif buatan. Jadi setiap siswa wajib memilih satu cara perkembangbiakan vegetatif buatan tadi. Kalian boleh mencangkok, stek, okulasi, kemudian menyambung, merunduk, bebas ya. Nah, waktu yang diberikan Bunda adalah 2 bulan dari tugas ini disampaikan. Kemudian nanti anak-anak itu wajib harus ada dokumentasi fotonya dari awal proses ya, misalnya mencangkok dari awal untuk mencari untuk mencari tumbuhannya tadi, kemudian prosesnya tuh harus difoto sampai nanti untuk proses penanamannya. Itu ya Nak ya, tugas IPA dari Bunda. Kemudian untuk yang disampaikan Bunda ini boleh kalian rangkum dengan rapi atau boleh kalian print. Kalau saran Bunda adalah dicatat saja, karena dengan mencatat berarti anak-anak sudah melakukan rekam di otak kalian ya. Dengan mencatat kalian sudah membaca sehingga sudah terekam di sini. Baik, segera kita ke pelajaran berikutnya tentang IPS, kemudian PKN dan juga SBDP.